Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kalau saya membuat lagu ya, membuat suatu karya, penyusunannya, perekamannya bagaimana dari awal sampai dengan akhir. Ikutin ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Irfan Yazid di dalam konten Doi Diary of Irfan Yazid, di mana kali ini sangat spesial nampaknya ya karena saya kayaknya belum pernah membuat konten seperti ini, konten behind the scene atau di balik layar bagaimana ketika saya membuat suatu musik, lagu yang akhirnya sampai teman-teman bisa nikmati dan dengar di berbagai platform yang ada di seluruh dunia ya, mulai Spotify, Joox, Apple Music dan lain-lain. Nah kebetulan banget teman-teman, hari ini Februari awal ya tahun 2024 saya ada suatu project di mana projectnya akan membuat suatu musik yang mana itu akan saya tampilkan di dalam kelas nanti. Nah jadi saya akan buat musik ya, yang mana suatu project itu akan menjadi suatu penunjang di dalam kelas saya nanti, dalam pembelajaran saya nanti, yang harus membutuhkan suatu musik atau lagu dalam penyajian show-nya. Jadi ya di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana proses saya membuat lagu dari awal sampai dengan akhir. Pertama-tama saya disclaimer dulu kepada teman-teman ya. Setiap musisi, setiap orang mempunyai teknik dan juga caranya masing-masing ya, tergantung dari bagaimana mereka bisa mengekspresikan bagaimana senyaman dari musisi tersebut. Jadi masing-masing orang, masing-masing individu, band, soloist dan penyanyi lainnya punya cara masing-masing dalam membuat lagu. Nah, di video kali ini saya akan tampilkan bagaimana biasanya ya, karena saya juga menggunakan berbagai teknik ketika membuat lagu, dan kali ini saya akan menggunakan teknik real ya, dimana prakteknya secara langsung akan saya tunjukkan kepada teman-teman membuat sebuah lagu. Oke, saya akan tunjukkan dulu teman-teman. Jadi sebelum masuk ke dalam studio rekamannya yang sederhana ini ya, saya membuat dulu sebuah demo ya. Demo di sini sih diartikan sebagai sampel lagu yang mentah gitu. Saya biasanya menggunakannya ketika saya dapat inspirasi di jalan, saya dapat inspirasi ketika bangun tidur, atau saya dapat inspirasi dimanapun, saya harus cepat-cepat merekamnya sebelum nanti lupa gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini saya tunjukkan dulu ya, sampel rekaman mentah yang saya dapat. Dan ini benar-benar mentah sekali ya. Ini saya tunjukkan demonya. Nah, tadi adalah demonya teman-teman ya. Itu sketsa kasarnya ya, dimana saya tuliskan ya secara rumusnya. Di sini saya gambarkan, saya tulis dulu di sini demo, dan ya kira-kira seperti ini sih ininya gambarannya. Nah, oke, sudah saya tuliskan ya kira-kira untuk penyusunan dan juga strukturnya seperti ini teman-teman ya. Oke, ini teknisnya. Saya tuliskan demo dulu di sini dan ada intronya singkat ya. Dan di sini saya kasih artinya ini penanda awal gitu ya. Awal, tengah dan juga bagian utamanya. Oke. Jadi ada 3 susun di sini, terus balik lagi ke hitungannya 2 kali ya. Jadi yang awal tadi diulang aja. Tapi untuk supaya lebih biasanya ya, lebih biasanya nih ada jembatannya yaitu melodinya. Jadi awal, pertengahan, dan juga utama diulang 2 kali, tapi sebelum itu saya masukkan dulu melodi, setelah itu end ya, setelah itu selesai ya. Ini adalah format yang sangat sederhana sekali ya. Jadi di konsep di lagu ini saya akan hadirkan suatu lagu pop yang ringan dan isi listening saja ya, supaya para audiens lebih mudah ya, lebih mudah untuk menerimanya. Oke, sudah tadi demonya. Sekarang dari demo yang mentah itu kita pelan-pelan untuk ditebalkan asirannya atau bentuknya supaya lebih jelas lagi. Oke. Melalui step pertama tadi yaitu demo ya, yaitu kasarannya, akhirnya kita masuk ke step kedua yaitu untuk penebalannya ya. Penebalannya artinya dari sketch yang sangat mentah tadi kita coba ke dapur rekaman, kita coba rekam, kita coba tebalkan supaya lebih jelas lagi. Oke, kita masuk ke step kedua ya, yaitu masuk ke dalam sesi
untuk rekaman musiknya. Nah, di step kedua ini ya, fokusnya adalah bagaimana merekam sampel sesuai imajinasi kita, ya, sesuai dengan apa yang kita mau dan sesuai apa yang bisa kita jangkau gitu ya. Jadi di step kedua ini ada beberapa bagian nanti ya. Bagian pertama saya akan merekam dasar dari sebuah dasar ya. Dasar dari sebuah dasar yaitu drum dulu ya, supaya untuk tempo dan ketukannya. Oke teman-teman, selamat datang di studio musik saya yang sederhana ini ya. Walaupun sederhana, tapi studio musik ini sangat-sangat berjasa bagi saya karena sudah menghasilkan puluhan bahkan hampir ratusan lagu original dari saya ya, baik yang saya nyanyikan sendiri atau orang lain nyanyikan. Oke, kita akan masuk ke bagian pertama teman-teman ya, atau langkah pertama di dalam proses pembuatan musik dari awal sampai akhir ya. Di sini saya menggunakan ya Akai ya MPK Mini teman-teman. Di sini juga ada tabnya, udah ada keyboardnya ya. Terus di sini juga ada Mythical keyboard teman-teman ya untuk mengontrolnya. Saya juga punya mouse di sini ya. Terus saya juga punya sound card ya, kelihatan nggak sih? Sound cardnya dari DS Orca teman-teman ya. Dimana semua musik di sini akan dimasukkan ke dalam sound cardnya, lalu sound card akan memasukkan ke dalam monitornya, gitu ya alurnya. Sini juga ada mikrofon, saya lupa nih mikrofon apa, tapi kita fokus dulu ke dalam musiknya, oke? Pertama-tama, seperti saya sampaikan, saya akan mengisi dulu bagian dari drumnya ya. Di sini saya juga sambil di monitor ya untuk ketukannya, jadi saya juga sambil monitor di sini. Ya, saya monitor di sini supaya saya bisa dengar temponya bagaimana. Oke, pertama kita akan isi drum dulu teman-teman ya. Oke, untuk isi drumnya saya yang standar-standar aja ya, yang dep cek dep cek. Ya, itu ya, standar-standar aja, dan memang keperluannya ya seperti itu ya, keperluannya. Bagian pertama sudah untuk mengisi drumnya, sekarang masuk ke bagian 2 ya, yaitu untuk menampilkan chordnya atau iringan dari nadanya gitu ya, iringan dari nadanya. Saya di sini ngisinya pakai gitar teman-teman ya. Ada banyak sebenarnya cara untuk supaya kelihatan bentuk dari nadanya kan. Dari lagu itu kan terdiri atas nada, melodi, lirik, dan alunan gitu ya. Nah setelah ada temponya, setelah ada drumnya, sekarang diisi dengan bagaimana supaya lagu itu ada alurnya ya, alurnya berupa nada. Di sini saya isi pakai gitar ya, jadi lagunya supaya lebih pop ya, jadi saya isi dengan gitar. Oke teman-teman, di sini sudah saya pegang gitar ya. Sini kayak gitar yang akustik ya dari Yamaha, dimana gitar ini teman-teman suaranya nanti akan diambil ya sama mikrofon yang ini. Nah, saya atur dulu ya. Oke, saya lepas aja. Jadi memang sistemnya saya sistem todong ya bahasanya, supaya suaranya lebih alami juga dan lebih ya lebih tradisional gitu ya suaranya. Nah, jadi sistemnya adalah saya akan mainkan gitar di sini teman-teman. Nanti akan ditangkap oleh mikrofon ini ya. Mikrofon ini akan memproses di dalam sound cardnya, dan sound card akan memasukkan ke dalam aplikasi ya, aplikasi dari musiknya. Oke, saya akan isi dulu gitarnya di sini ya, dimana menyesuaikan dengan alur yang kita buat tadi teman-teman ya. Akan ada awal, tengah, dan juga utama gitu ya. Oke, saya akan isi dulu teman-teman ya gitarnya. Oke, setelah saya tag berapa kali ya, akhirnya selesai juga di bagian gitarnya. Tapi saya akan tambahkan sedikit penegasan juga di bagian gitarnya ya, dimana saya akan tambahkan layernya ya, berupa bass juga nanti. Seperti ini ya kurang lebih ya. Oke, 2, 3, 4. Oke, untuk sesi gitar sepertinya sudah selesai teman-teman ya. Ini saya bereskan dulu ya.
karena kita selanjutnya tidak akan menggunakan mikrofon lagi untuk pengambilan sampel musiknya ya. Oke, gitar udah ya sebagai nada dan juga alurnya. Sekarang saya pengen mempertebal lagi. Saya akan campur dengan bagian yang ketiga, yaitu piano ya. Piano ini saya rasa mempunyai suatu estetik yang sangat-sangat tinggi ya. Kalau musik petik seperti gitar ya, musik genjreng seperti gitar itu sangat-sangat bisa untuk bagiannya, yaitu menebalkan, membuat nada dan juga membuat alur. Penambahan instrumental baru yaitu piano tadi ya, ini bagian ketiga teman-teman ya, dimaksudkan supaya lagunya lebih estetik dan ada nilainya gitu ya, yaitu bisa juga untuk digunakan mempertebal dari nadanya, atau juga bisa membuat suatu rules baru yaitu melodinya ya. Jadi kalau gitar dia mempertebal ya, mempertebal nadanya, piano juga bisa digunakan ya untuk melodi yang ada di dalam lagunya. Oke, selanjutnya saya akan isi bagian pianonya ya. Namun di step 3 tadi ya, yaitu pengisian instrumental piano, di sini saya gunakan sebagai mempertebal saja ya. Mempertebal artinya akan menambahkan suatu nilai estetiknya ya, perpaduan antara gitar dan juga penebalan di bagian piano. Oke, masuk ke dalam step 4 yaitu penambahan instrumental lainnya lagi, yaitu berupa biola, dimana biola ini saya gunakan untuk memantik suatu nada-nada dan juga melodinya ya. Jadi lebih megah aja sih. Jadi saya masukkan biola untuk suaranya mungkin lebih tipis kali ya dibanding yang lain, karena fungsinya adalah untuk membantu supaya melodinya lebih variatif aja di telinga. Oke, itu adalah poin kedua atau langkah kedua yang berisikan beberapa bagian untuk pengisian musik ya teman-teman ya. Oke, musik udah jadi, sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu mixing ya. Di bagian ketiga ini teman-teman, mixing artinya kita mensetarakan volume dan juga bagian-bagian yang perlu disinkronkan bahasanya. Jadi kalau ada yang kecepatan itu bisa disinkronkan. Kalau ada bagian instrumental musik yang agak kegedean suaranya bisa dikecilin. Begitu juga sebaliknya ya. Bagian part-part melodi atau instrumental suatu musik ya, alat musik yang perlu ditekankan dengan menaikkan volumenya, di sini adalah bagiannya. Poin ketiga ini saya rasa ini merupakan salah satu tahap yang cukup rumit ya, karena ini berhubungan dengan rasa juga. Jadi pengen diapakan nih musiknya ya. Kalau musik rock kan rata-rata itu semua instrumentalnya keras semua gitu ya. Kalau pop harus di-balance kan, harus disinkronkan. Atau akustik yang memang musiknya harus lebih soft lagi. Nah itu tergantung dari rasa dan juga feel-nya ya, pengen dibawa kemana nih lagunya, genrenya pengen dimasukkan ke kategori apa gitu. Nah di sini adalah bagian yang cukup rumit ya, karena ini berhubungan dengan rasa dan juga bagaimana memaknai suatu musik tersebut ya. Ini adalah bagian ketiga. Lewat lagu kan ku sampaikan semua rasaku. Dan ini disebut dengan bagian mixing ya, mixing. Oke, selanjutnya setelah tadi di poin kedua rekaman musiknya, terus poin ketiganya adalah mixing ya, sejajarkan atau mesinkronkan musiknya. Sekarang masuk ke poin keempat atau langkah yang keempat ya. Di sini
saya maknai langkah keempat tadi ya adalah penulisan liriknya gitu, arti dari sebuah lagunya. Oke, jadi di sini saya bawa feel-nya suatu lagu ya, suatu feel atau suatu rasa lagunya, dimana kalau saya pribadi rasa lagu ini cocoknya adalah lagu yang temanya sedih tapi nggak sedih-sedih amat, senang tapi nggak senang-senang amat gitu ya, jadi di tengah-tengah gitu. Kita buat lagu ini adalah lagu pop yang ringan dan easy listening. Saya sih kepikiran waktu itu ya membuat suatu lagu tentang mempertanyakan sesuatu gitu ya, tentang mempertanyakan sesuatu yang pertanyaannya adalah secara general ini ya, saya tuh bisa tidak sih tetap semangat, tetap berkarya, tetap positif tanpa harus bergantung, gitu ya. Saya dapat tema tersebut, dan dimana kayaknya kalau tema tersebut berhubungan dengan mempertanyakan, langsung aja judulnya bagaimana tanda tanya. Gitu ya, memang sesimpel itu teman-teman ya. Kalau saya memang sesimpel itu membuat lirik ya, apa yang terpikir itu yang akan saya tulis ya. Memang ada beberapa revisi, tapi itu juga berjalan dengan waktu gitu ya. Karena dari itu banyak sekali proses-proses yang dilewati, dan dari situ kan kita mempunyai banyak waktu juga, mempunyai banyak kesempatan juga untuk memperbaiki lirik dari awal sampai akhir, yang mana memang ada banyak sekali hal yang menjadi dasar kenapa harus diperbaiki ya. Mungkin itu jadi satu video sendiri ya, yang mana intinya bahwa tentang kenyamanan ketika mengucapkannya, terus kecocokan ketika menyanyikannya, kesinambungan antara liriknya, keindahan, estetika, dan lain. Sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang dimana lirik itu harus kayak gini, kayak gitu ya. Itu memang sangat memusingkan, tapi kita menggunakan sistem yang simpel itu teman-teman ya. Apa kata hati gitu ya. Jadi apakah harus bermajas AB atau bagaimana, harus bermajas A atau bagaimana, tergantung hati. Semuanya bebas kok, karena di sini kontrolnya adalah di orang menciptakan ya. Jadi pengen dibawa kemana lagunya, pengen apa lagunya, liriknya pengen gimana, ya terserah. Dan kali ini saya ingin membuat sebuah lagu yang simple aja, temanya tentang mempertanyakan sesuatu, dan judulnya sudah saya tentukan, yaitu Bagaimana. Masuk ke step kelima ya. Wow, udah panjang sekali ini ya. Musik sudah jadi, liriknya sudah ada, walaupun dalam catatan ya. Saatnya masuk ke proses rekaman suara. Di step kelima ini terbagi atas beberapa bagian juga. Bagian pertama ya, mungkin ini bagian 0 kali ya, sebelum ke 1, yaitu latihan dulu ya, latihan suara dengan tekniknya masing-masing supaya ketika rekaman nanti suaranya lebih sesuai dengan musiknya ya. Barulah masuk ke bagian pertama, yaitu mengisi suara utama. Suara utama ini memang yang paling harus diperhatikan ya, tentang rasanya, tentang pengucapannya, karena itu akan menjadi layar utama nanti ketika orang mendengarkan musiknya ya tertuju kepada itu. Jadi harusnya sih itu yang paling diperhatikan gitu ya, yang paling diperhatikan, yang paling dimaksimalkan adalah di layar pertama, di suara utamanya. Oh bagaimana ku dapat jalani hari tanpa ada engkau di sini. Sepertinya ku harus merelakan engkau pergi. Oke, itu bagian pertama. Lalu bagian kedua adalah mengisi suara keduanya ya. Suara kedua ini banyak sekali fungsinya. Salah satunya untuk mempertebal atau juga untuk mempertegas ya. Jadi saya isi di beberapa bagian, terutama di bagian ref ya, di bagian utamanya, supaya lebih tebal aja. Nah. Oh bagaimana, bagaikan malam hari tanpa bulan yang sinapi putih hati. Oh bagaimana ku dapat jalani hari tanpa engkau di sini. Oke, di bagian ketiga ini saya konsepnya di sini adalah di bagian refnya ya, bagian utamanya itu harus setebal mungkin. Jadi saya isi di bagian ketiga itu dengan suara-suara voice tinggi dan juga voice yang rendah gitu ya. Jadi ada bagian layer yang tinggi ya. Oh bagaimana ku dapat jalani hari. Ada juga bagian rendah yang oh bagaimana ku dapat jalani hari. Jadi suara utama berjalan di tengah dibarengi dengan suara tinggi dan suara yang rendah ya. Itu adalah bagian ketiga.
Fungsinya sama, untuk mempertebal dan juga mempertegas ya. Tapi ini berlaku atas lagu-lagu tertentu. Konsepnya di sini saya menggunakan itu ya. Jadi untuk layer tinggi dan layer rendah itu tidak selalu harus ada di lagu. Tapi di sini saya menggunakan hal itu ya, karena konsepnya adalah seperti lagu perpaduan suara. Oke, di step ke-5 ini selesai dengan rekaman suara ya, yang mana ini cukup melelahkan juga ya, karena habis tenaga dan konsentrasi di sana gitu. Kita akan masuk ke step yang ke-6 ya, yang agaknya ini merupakan step terakhir, yaitu mixing dan mastering lagi ya. Jadi untuk suara itu disesuaikan dengan musiknya masih sama ya, tapi ini bedanya suara. Bagian yang tidak sinkron harus disinkronkan lagi, yang kegedean ya suaranya dikecilin, atau yang bagian-bagian yang perlu dihapus suaranya, ini ada bagiannya gitu. Terutama ini ya, suara utama harusnya lebih tinggi ya volumenya dibanding dengan suara kedua, karena fungsi suara kedua tadi adalah untuk mempertebal gitu. Jadi misalnya volume suara itu, jadi untuk tinggi dari volume utama adalah 1 misalnya, terus untuk layer suara lainnya mungkin bisa min 3 gitu atau min 2. Nah, menyesuaikan aja. Sekali lagi saya katakan, step yang ke-6 ini merupakan step yang cukup susah ya, karena berhubungan dengan rasa lagi. Setelah semuanya disinkronkan, volumenya disesuaikan, masuk ke mastering, di mana mastering ini adalah memberikan efek suara ya, memberikan efek suara, apakah suaranya gema, apakah suaranya lebih cempreng, apakah suaranya high-nya lebih tinggi atau bagaimana. Ini bagian yang masteringnya gitu. Semua step sudah dilewati ya, ke-6 step sudah dilewati, dan inilah teman-teman ya proses pembuatan lagu, yang mana saya rasa ini termasuk cepat ya. Tadi saya kram lagi. Yang mana ini termasuk cepat teman-teman, saya menyelesaikannya dalam 2 hari ya, dalam 2 hari. Dari step pertama sampai step ke-6 saya selesaikan dengan 2 hari dengan produktif. Mungkin bisa memakan waktu mentahnya sekitar 24 jam ya dalam 2 hari, dimana satu harinya bisa memakan waktu 12 jam ya dikali 2 gitu. Memang proses pembuatan lagu memang agak susah dan memakan waktu yang banyak, tapi dalam 2 hari pembuatan lagu menjadi satu lagu yang utuh dan layak untuk didengar itu termasuk cepat teman-teman. Karena biasanya orang untuk mencapai dari step pertama ya, poin pertama sampai poin ke-6 atau bagian ke-6 ya mungkin bisa seminggu atau 1 bulan bahkan ya, dengan beberapa revisi atau catatan yang perlu diperbaiki. Oke, begitu teman-teman ya proses dari pembuatan lagu ya. Ini spesial banget karena belum pernah saya buat video seperti ini. Ini juga menggambarkan bahwa membuat lagu ternyata susah ya. Untuk saya yang sudah membuat puluhan, hampir ratusan lagu, tetap saya akui ini merupakan pekerjaan yang cukup memusingkan dan meribetkan gitu ya. Tapi ketika karya sudah selesai, itu rasa kenikmatannya, rasa bangganya, rasa memilikinya itu puas banget. Termasuk lagu ini ya, lagu Bagaimana, yang mana ini adalah project untuk penunjang perkuliahan saya, dimana project ini saya namakan The Windows Effect. Ada juga lagu yang lain, Kemana, tapi ini adalah lagu barunya adalah Bagaimana. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video dimana saya membuat lagu ya dari awal sampai akhir, dari step pertama sampai step ke-6, dari lagunya yang mentah banget sampai bisa dinikmati. Mungkin di video selanjutnya kalau teman-teman ingin, saya ingin membahas lebih dalam lagi bagaimana penulisan lirik, bagaimana persiapan ketika rekaman, sampai dengan bagaimana mempublish lagu yang akhirnya hadir di berbagai platform di seluruh dunia. Mungkin itu aja teman-teman, sampai jumpa dan dengarkan lagu Bagaimana ya di platform musik kesayangan teman-teman, terutama di YouTube ini lebih mudah deh ya gitu ya. Sampai jumpa, bye.